Perkenalkan, nama gua Kenneth. Ini podcast pertama kita, Jampos. Nah, pada podcast kali ini kita mau bintang tamu siapa? Geraldi, hai. Gila. Gimana Kak? Apa kabarnya? Aman, baik banget. Lu gimana kabar? Baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik ya. Pagi banget ini. Ini kira-kira jam berapa nih? Nggak ada nih jam tangan gua. Gimana? Perasaan mau podcast gimana? Jujur ya, ini kan pertama kali podcast ya. Iya. Gue deg-degan banget coy. Sebenernya deg-degan banget coy. Kayak, wah aku jadi bintang podcast guys. Jadi host loh. Cuma pusing gak sih mau ngomong apa? Pusing ya? Bingung ya? Bingung ya? Opening paling bingung. Opening, gimana tadi openingnya? Nggak mau dong. Jangan. Sekali. Jam kos. Sekali juga jangan. Pasti pada bingung nih, kenapa mendadak seorang Geraldi mau buat prokernya podcast? Bingung nggak sih? Bingung nggak? Bingung. Jelasin dong kenapa coba. Oke, jadi kenapa gue mau bikin podcast gini? Pertama kan kayak kita hidup di era digitalisasi ya. Betul. Ya. Gue mau nanya nih, lu pada nih semua nih, kalau ngeliat koran sama ngeliat Instagram lebih pilih mana? Instagram, Lihat koran sama lihat TikTok lebih pilih mana? TikTok. Makanya gue mau bikin podcast ini. Jadi gue pengen memberikan brand awareness Himareta sama retail management melalui podcast ini. Jadi gue mau kita ada interaksi antara kita orang-orang yang ada di Pradita ini agar bisa disaksikan sama orang-orang. Itu lebih gampang diterima sama anak muda zaman sekarang menurut gue. Daripada kita buka cetak majalah himpunan retail manajemen Goes to Bandung ya. Lebih baik kan gue pakai video, itu lebih seru, lebih enak diterima sama orang-orang. Lebih gampang dicerna juga ya. Betul. Gitu. Sabar, ini keren banget nih. Boleh. Gila, ini duitnya dari mana? Gue buka ya. Gila. Ada sponsor Iya, ya. sponsor itu siapa? Ini yang ada tanduknya. Ya, ada tanduknya. Bintang 3. Kusut ya. Jadi gitu sih kenapa gue mau bikin podcast. Itu interesting, bagus. Pengen nanya di luar podcast deh. Karena kalau podcast mereka juga pasti pelan-pelan ngerti setelah panjang episode-episode dong. Ya, betul. Tahun pertama jadi ketua nih. Kata gimana nih? Wow. Program kerja udah lumayan banyak nih yang Betul. collab dan yang tidak collab. Betul. Perasaan jadi ketua di tahun pertama dulu deh gimana? Oke, perasaan gue kenapa pas gue kepilih jadi ketua. Iya boleh ya. Dan setelah jalanin juga boleh. Oke, jujur gue udah expect sih gue bakal jadi ketua. Like literally gue sangat percaya diri. Enggak. Gue sangat senang ya gue bisa jadi ketua himpunan. Gue bisa dapat kewajiban ini, dapat tanggung jawab yang sangat menurut gue sangat spesial ya buat gue. Karena gue bisa memimpin sebuah program studi dan juga bisa memimpin himpunan gue. Iya, anjas. Yoi, gue seneng. Cuma memang di satu sisi gue gak bisa selengean lagi kan jadinya. Karena saya itu pada dasarnya adalah manusia selengean. Iya, betul. Gue sangat santai dan ya karena gue udah punya tanggung jawab ini, jadi gue memang harus lebih serius lagi. Gue harus bisa memposisikan diri gue kayak mana yang baik, mana yang enggak sih. Gue harus jadi pemimpin yang berwibawa. Wah, enggak. Ya tapi gue senang karena gue harus memimpin suatu organisasi yang menurut gue spesial di mata gue. Ini kan program studi kecintaan kita semua. Amin. Ya. Pak William, saya cinta Anda. Sarangnya. Sponsor kami ya Bapak. Sponsor kami Bapak. Ya gue senang. Ya, jadi walaupun tanggung jawabnya berat, Iya. kalau kesannya banyak, tapi tertantang ya. Tetap seneng dong gue. Tertantang banget gue, gila. Kayaknya gue pengen nih bikin event yang berat-berat biar kalian pada berat semua. Amin ya. Iya. Saya kuat. Iya, kalian semua harus kuat ya. Oke. Dari gue pribadi gue penasaran.
Karena menurut gua aja untuk anak yang baru tahun pertama kuliah dan baru tahun pertama kelarin semester 1, itu aja buat gua udah berat. Dan gua kan ikut hima di tahun pertama sebagai member nih, bukan ketua, bukan wakil, sebagai anak event biasa. Betul. Itu aja udah berat, tanggung jawabnya udah banyak. Gua penasaran nih, keluh kesah seorang Geraldi sebagai ketua hima secara pribadi nih, apakah pembagian waktu jadi lebih berantakan, tanggung jawab lebih berat, waktu buat keluarga, hubungan atau apapun itu lebih dikit, itu gimana tuh? Sebenarnya gini, gue masuk kan, gue angkatan 2021 ya. Iya. Gue di situ dikenalin sama ketua himpunan kita yang dulu, Kak Gebi. Cigebi sama Civiona. Hai. Hai. Ya waktu itu gue jadi anggota eventnya. Lu semua nih yang ada di sini lu anggota event ya. Awas ya sama kado kusut ya. Gue dulu anggota event. Nah, di situ gue kenapa gue juga ngerekomen kalian untuk masuk himpunan, jangan langsung jadi koordinator, jangan langsung jadi BPH, masuk dulu ke anggota. Kenapa? Biar kalian bisa bagi-bagi waktu dulu. Nah, gue di semester 1 dan 2 gue bagi-bagi waktu. Gue belajar dulu nih gimana kalau misalnya gue ikut organisasi, perkuliahan gue nggak boleh hancur juga. Nah, gue coba untuk mapak-mapakin nih waktunya gue organisasi, waktunya gue bikin tugas, waktunya gue kuliah, waktunya gue bareng sama teman segala macem. Di situ gue mulai untuk bagi waktu gue. Nah, sekarang di semester 3 ini gue punya tanggung jawab sebagai ketua himpunan. Gue udah mulai enjoy nih sama kampus life gue. Udah mulai terbiasa, makanya gue mengambil tanggung jawab ini sebagai ketua himpunan. Cuman untuk keluh kesahnya, memang organisasi itu memang mengambil banyak waktu. Ya? Emang nggak bisa dipungkiri, itu memang ngambil banyak waktu. Waktu gue untuk jalan sama teman, waktu gue sama keluarga gue, waktu gue sama anak BM. Ya waktu gue untuk jalan sama mereka tuh jadi lumayan kurang kekuras. Cuman ya kalau misalnya kita sebagai organisasi ya gue harus enjoy, dan gue emang enjoy. Jadi aku nggak nyesel, gue nggak nyesel sama sekali, bener-bener nggak nyesel sama sekali. Gue malah seneng banget gue bisa mimpin teman-teman gue gitu. Dan pengalaman baru yang nggak tergantikan. Betul, gila itu bagus banget sih. Terus tapi kalau untuk keluh kesah sampai sekarang ini sih gue belum nemu ya. Paling kayak gue belajar gimana sih cara gue harus mimpin suatu divisi. Saya divisi event, divisi humas, divisi media kreatif, kewirausahaan, semuanya tuh harus dilihat langsung gitu loh. Nggak bisa gue cuman fokus ke event, yang kewirausahaan gak gue fokusin, yang bagian humas gue fokusin, yang medcre kagak gue fokusin. Nah itu pasti nggak akan bisa seimbang, nggak terkalibrasi jadinya. Nah itu yang menjadi tantangan gue sekarang ini. Gue harus bisa fokus gue tuh ke setiap divisi biar semua itu rampung tuh, aman, lancar semua tuh, bisa terorganisir lah intinya, terkoordinir. Celebration and apa? Ya lupa. Ini tegang banget ya Kenneth ya? Tegang banget gak sih? Tegang banget kan? Tegang banget ya? Padahal mah udah iya hari pertama. Padahal Semester 1. Minum dulu. Padahal udah sering ketemu gitu ya. Jarang nanya-nanya ketua hima, takut. Alah. Jarang, takut. Pengen pertanyaan selanjutnya sih, berhubung tadi udah ngomongin tiap divisi nih, terus ngebimbing divisi masing-masing itu kan caranya beda nih, karena anggotanya juga pasti beda-beda, beda-beda, cara kerjanya beda-beda, tugasnya beda-beda. Gimana sih cara ngebimbing masing-masing divisi dengan cara yang berbeda tuh bisa optimal gitu? Kalau gue sih gini, gue punya pemikiran gue nggak akan bisa membimbing seseorang kalau gue belum menjadi mereka. Oke. Jadi gue harus ada di posisi mereka. Gue harus tahu mereka ini keluh kesahnya apa, terus kesibukan mereka apa sih yang mereka butuhin. Gue tuh harus menjadi mereka dulu, biar gue bisa memimpin mereka di situ. Jadi cara gue untuk bisa memimpin setiap divisi, ya gue harus jadi mereka dulu. Gue harus lihat dulu, ya gue harus ngerasain dulu nih, ini jadi event gini, ini jadi kewirausahaan gini, ini gue jadi humas gini, gue jadi medcre gini. Nah
beberapa hal yang udah gue lakuin ya memang gue harus jadi mereka dulu. Kayak kemarin kewirausahaan. Kewirausahaan itu for your information itu divisi barunya Himareta ya. Ini baru pertama kali tahun kita sebelum gila. Ada perkembangan ya? Ada perkembangan, yoi. Kita jualan risol. Enggak. Nah, di situ tuh kayak ngurus proposal segala macam. Itu tuh masih gue bantu. Karena kan mereka juga awam kan tentang ini. Gue bantu mereka untuk bikin proposal, bantu mereka untuk dealing. Hah? Gak ikutan. Ya gue bantu mereka lah intinya. Gue harus tahu dulu nih mereka nih kesulitannya gimana. Dan memang menurut gue mereka yang masih awam, yang belum tahu dengan dosen-dosen siapapun itu masih harus gue bantu. Kayak kemarin mereka kan belum ada yang kenal sama Miss Alin. Hai Miss. Jadi gue kasih tahu, nih Miss Alin tuh yang gini tuh. Terus kita ngomongin semua gitu deh. Jadi ya baik lagi, kita harus jadi mereka dulu buat pimpin sebuah divisi. Itu juga nih gue tunggu. Gila, lu bisa ngeliat otak gue. Boleh lah, tipis-tipis bisa lah. Tipis-tipis ya. Pengen nanya lagi nih, gimana rasanya buat event tapi collab di tahun pertama? Apakah nggak sulit dan nggak capek? Oke. Oh ini, gue mau flexing dulu di sini. Gue flexing. Boleh. Hai himpunan lain. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, kemarin pas Hari Guru kita bikin event bareng sama akuntansi dan juga bisnis manajemen ya, Himabis. 3 event ya? Yoi, 3 prodi. Ya, Himakta sama Himabis. Halo kawan-kawanku, William, Jonathan. Ya waktu itu gue bikin sama mereka dan perasaan gue setelah gue bikin itu event ya, gue bangga banget karena di situ ada Bapak Arya ngomong katanya ini tuh event Hari Guru pertama di Pradita, lalu ini juga event yang dibikin sama 3 himpunan. Kita pertama bro. Gila gue berasa, bangga banget gue, gila. Tuh jujur pas Pak Arya ngomong kayak gitu gue bangga banget. Senengnya nggak ketolong, nggak, wah gila banget lah itu. Capeknya hilang ya? Hilang. Tapi memang capek banget sih pas bikin itu, karena kan kita ada dari background yang berbeda, terus ada pemikiran yang berbeda, dan kalau misalnya lu mau ngasih pendapat dan pendapat lu nggak diambil, ya lu harus terima. Karena ya, karena kan ini organisasi dan apalagi ini dari gabungan 3 himpunan yang berbeda. Gue harus respect sama pendapat mereka dan mereka juga respect sama pendapat gue. Makanya gue seneng banget. Jadi kayak rasa lelah gue tuh hilang di situ. Cuma memang ada beberapa hal-hal yang menjadi kendala gitu. Cuman ya kalau misalnya lu bawanya enjoy, ya lu enjoy pasti di event itu. Jujur gue seneng kok kemarin. Bangga banget, seneng banget. Uniknya banyak ya? Unik banyak. Di situ gue didiemin sama anak BM. Wah, kamu, ya kamu. Gue dikasih roti sama susu, tau gak? Gue dikasih roti sama susu di situ. Gimana gue nggak baper? No comment, saya angkat tangan. Saya sekedar host. Hai Will, restuin aku ya. Lanjut. Bahaya nih. Mungkin pengen rada spesifik aja nih. Hal enak gak enak, perbedaan ngerjain event sama event proker gabungan sama event yang proker sendiri gitu. Oke. Enaknya ya, gue ngomong dulu enaknya. Ya. Enaknya kalau misalnya yang event gabungan itu ada yang backing. Oke. Karena kan orangnya lebih banyak ya. Orangnya lebih banyak dan gak cuma dari kita. Itu enaknya. Gak enaknya ya, ini kalau untuk yang gabungan dulu ya. Iya, boleh. Enaknya kan tadi banyak orang bisa bantu kita. Gak enaknya itu, ya itu yang tadi gue bilang, pemikiran kita tuh berbeda-beda. Jadi gue harus respect sama pendapat mereka. Terus kayak background kita kan beda-beda juga. Gue mungkin udah tahu background lu, tapi gue belum tahu backgroundnya anak Himakta dan juga anak Himabis. Tuh. Nah kalau untuk event sendiri, enaknya itu ya kita ngelakuin sendiri. Kita semua pemikiran dari kita. Terus
Pokoknya segala sesuatu itu kita yang bikin. Lebih gampang dikontrol. Nah kalau nggak enaknya, kalau misalnya ada yang nggak kerja gitu-gitu, pasti bakal kerasa banget kan. Nah itu lu bakal kesel, jomplang di situ. Ya, organisasi lah, pasti ada enak-enaknya. Nih duduk gue udah bener belum sih Tan? Gue bener ya, aman ya? Gak boleh tegang kita duduk. Gue gini. Jangan. Lu jangan tegang-tegang, lu tegang gue jadi takut tau gak sih? Takut apa? Hima takutnya. Gue juga takut coy, jangan kayak gitu dong. Saya malu juga. Udah cukup ya pertanyaan-pertanyaan tentang himpunan-himpunan sebelah gitu. Pengen nanya sekarang dari personalnya deh. Pertanyaan terakhir sebagai ketua Hima nih, baru kita ke personal life seorang Geraldi. Apa sih yang pengen dicapai gitu sebagai ketua Hima? Karena kan kayak tadi nih udah diomongin, pas kepilih udah pede bakal kepilih. Waduh. Pede banget kan. Waduh. Jelas loh ya. Pas mimpin udah seneng banget, gak ada penyesalan, terus juga semuanya dibawa enjoy. Pasti ada tujuan dan motivasi di belakangnya. Apa sih motivasi seorang Geraldi sama tujuan yang pengen dicapai sebagai ketua Hima? Ya. Oke, jadi yang pengen gue capai udah pasti gini. Menurut gue nggak ada pemimpin yang nggak mau organisasi atau kelompok dia nggak maju. Betul. Semua pemimpin maunya organisasi yang dia pimpin pasti maju. Yang berhasil semua, proker semua aman, lancar. Nah, tujuan gue sih untuk poin utama gue ya, yang gue mau itu udah pasti menjadikan Himareta ini sebagai himpunan yang paling maju dibandingkan himpunan-himpunan lain. Gue mau Himareta ini menjadi nomor 1. Iya dong. Pasti semua rekan-rekan himpunan lain pun ketuanya juga mau memiliki pemikiran yang sama kayak gue pasti. Mereka maunya himpunan mereka tuh jadi nomor 1. Dan gue, tujuan utama gue nggak mau munafik, gue pengen himpunan kita tuh jadi paling depan lah, paling plus-plus daripada yang lain. Cuman untuk mencapai itu, kayak yang tadi gue udah bilang, gue harus mimpin setiap divisi-divisi. Nah, tujuan gue yang kedua itu gue mau bikin mereka ini nih bisa jalan tanpa harus gue suruh. Gue mau mereka bisa mandiri jalanin. Jadi gue cuma menerima laporan, gue bantu dikit, selesai. Gue mau kayak gitu. Makanya untuk sekarang ini nih, gue masih struggling di setiap divisi. Gue harus memantau dulu divisi event, divisi humas, divisi kewirausahaan, medcre dan kawan-kawannya. Biar tujuan gue yang pertama nih kecapai loh. Kayak gimana ceritanya kalau misalnya divisi humas sama divisi event deh. Humas sama medcre. Misalnya mereka nggak terkalibrasi nih dua-duanya nih. Yang satu harus bikin desain, yang satu harus upload dan harus bikin konten juga. Kalau mereka nggak memiliki hati yang sama, nggak selaras hatinya, ini nggak akan bisa maju, nggak akan bisa jalan nih semua yang mau diberikan ke mahasiswa. Makanya gue mau setiap divisi ini tuh harus bisa bekerja sama dengan baik. Komunikasi harus dilancarkan segala macam biar himpunan kita kayak tadi gue bilang jadi nomor 1 di himpunan lainnya. Jadi bukan mandiri doang ya. Kalau mandiri bisa kerja sama. Oh jelas. Semuanya. Komunikasi itu penting banget menurut gue. Suatu organisasi nggak akan bisa jalan kalau misalnya komunikasinya kusut. Itu yang sekarang lagi bicara sama Geraldi pelan-pelan. Betul. Jadi hey anak-anakku bapak gue ya. Lu manggil gue bapak abis ini. Jangan itu di grup. Ini sangat menyindir. Wow. Tadi siapa yang garang di sini hari ini? Ya gitu ya. Cuman ya gue harus bisa memaklumi mereka lah. Nah semua punya kesibukan masing-masing ya, prioritas masing-masing. Betul. Gitu. Ya jadi gitu sih. Kampus life gimana sih? Di kampus tercinta kita nih Pradita. Apa? Boleh rutinitas boleh, pesan-kesan boleh, rutinitas dulu deh gimana rutinitas kampus bangunnya berapa segala macam. Rutinitas biasa aja, kita pengen tahu dulu dong. Oke, kalau misalnya gue ke kampus, gue naik motor. Rumah gue di Jakarta Barat. Sama
Jadi untuk teman-temanku yang rumahnya masih di Serpong tapi masih suka telat, sini kamu, aku pukul kamu ya. Anda. Gila, rumah udah di Serpong masih suka telat, kusut banget emang bocah. Kampus aja perang dulu ya. Oh iya, aduh gila. Gue jalan ke kampus itu jam 7. Kalau kuliah jam 8. Kuliah gue di semester 3 ini, di semester 3 kemarin jam 8.20 tuh gue udah mulai pelajaran. Gue lupa, tiba-tiba tegang banget gara-gara lu, sumpah. Gue jam 6:30 itu udah bangun, udah siap-siap. Jam 7 gue jalan, karena jalanan dari rumah gue ke sini tuh gue harus melewati lembah dan gunung. Gue harus lawan naga, harus duel dulu sama preman-preman. Hah? Ninja Hattori dia. Ya gitu. Jadi ya gue jam 8.20 udah harus nyampe. Enggak, jam 8 gue udah nyampe. Karena 20 menitnya gue pakai buat siap-siap, tenangin diri segala macam. Terus balik. Oh, gue biasa balik sore sih. Kenapa tuh? Apa karena ada masalah himpunan atau nongkrong sama teman dulu? Bikin tugas bersama teman-teman. Sambil nongkrong. Ya gitu sih sebenarnya. Ya gue kalau pulang kampus gue suka nongkrong, gue suka ngobrol dulu sama teman-teman. Kan udah gimana ya? Gue seneng ngobrol sama orang soalnya. Tuh. Terus ya udah itu kalau untuk kampus ya. Cuman kalau sekarang ini lagi libur, gue kan kerja ya. Kerja gue. Di mana tuh kok kalau boleh tahu? Gue kerja di suatu tempat. Gue sebagai editor. Ya, gue editor multitasking. Jadi ya gitu, gue udah ketua himpunan, kerja. Enggak guys, ini transfer produk. Enggak, coy, lu jangan gitu. Ntar mereka bilang, apaan sih? Enggak, gue kerja, gue ketua himpunan, gue juga harus kuliah. Jadi memang banyak ya, gue. Lumayan sibuk gue. Mister sibuk gue sebenarnya. Anjas. Terus apa lagi ya? Gue lagi cheers dulu deh. Cheers. Lanjutin dong. Spill lah. Ya gue lagi. Nunggu ya. Nunggu. Ceritanya viral sih. Gue lempar lu. Tipis-tipis lah, cerita tipis-tipis. Ya gue. Ntar nanti Pak Kiki nonton, gue takut coy. Ya kan hubungan, kan iya. Pertanyaannya boleh apa aja, personal life, kampus life. Hai Pak Kiki. Bisa lah Pak Kiki, saya tipis boleh lah. Iya, bisa lah Pak. Bisa Pak. Iya. Ya gue lagi dekat sama anak BM. Aminin dong. Amin. Izinin ya Allah. Amin. Gerald, amin. Amin. Makasih Sandi, kamu muslim. Amin Tuhan Yesus. Insya Allah ya saya. Insya Allah. Ya gitu guys. Jadi ya sibukan gue gitu sih. Ya? Banget. Iya. Wow. Gue takut. Edit tidak ya? Tenang, bisa. Masuk. Ya gitu sih. Terus apalagi ya, rutinitas gue ya kayak gitu ya. Seperti rutinitas laki-laki pada umumnya. Biasa sih laki-laki pada umumnya ini ada satu prioritas yang dikejar nih. Kadang kan misalnya contoh ada orang yang ngincar rank game, ada orang ngincar nge-gym, ada orang yang ngincar nyari duit, mungkin dia ngincar part time, ngincar apa. Seorang Geraldi di samping kampus dan di samping himpunan pasti ada dong pengen ngincar berdasarkan pengalaman yang udah didapat dari keluarga, mungkin pengalaman dapat dari teman, entah dia pengen ngincar karir, ngincar hubungan, ngincar apa sih yang difokusin seorang Geraldi gitu. Untuk sekarang ini ya, yang benar-benar dikejar kayak terus kesampingkan kesibukan gue sebanyak itu, hal ini tetap bakal gue lakuin dan gak bakal pernah lepas. Yang pertama, yang nggak mungkin bakal lepas ya, Iya. pasti gereja. Wah. Tuhan Yesus,
tolong masukin aku ke surga. Amin. 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 Enggak bener. Gue pertama nggak boleh lepas di gereja ya. Aktif di gereja Aktif kok. gereja gue. Sebagai Ketua multimedia. wah, ini suatu sisi kita tidak mengetahui tentang Geraldi mungkin ya. Berarti Tuhan kedua. Hah? Kayak gitu. Tuhan kedua, coy. Tidak, Nggak. Gue memang aktif di gereja. Gue sebagai ketua multimedianya. Makanya gue ada basic di editing dan juga basic di Kamera. fotografi, videographer gitu. Terus yang pengen gue kejar banget sih apa ya? Karir sih sebenarnya. Tetap Gua- impian karir ya. Ya gue lagi meniti bisnis juga. Masih rahasia. Masih Masih rahasia. rahasia. Cuman gue Still dong, mantap. gue ada bisnis yang rencananya nanti semester 4 udah gue bisa lakuin. Amin ya. Amin. Amin dong. Amin. Amin. Ntar lu pada pakai ini jasa lo. Jasa ya. Jasa. Jasa. Nah, lu pakai jasa gue nanti ya semuanya. Plus. Enggak Travel. Travel minum dulu gak sih? Cheers dulu. Amin apa ya padosnya? Masih mau hidup. Ya, terus apa lagi ya? Ya, doain lah yang tadi gue minta doain. Jadi karir ya, tetap ya. Karir Gereja. dan Oh, iya. ya. Iya. Aku nganggap tetap gereja ya. Aku pura-pura bodoh aja ya. Soalnya gereja tetap nomor 1. Makasih ya. Makasih. Aku pengertian banget. Makasih. Penonton udah mau nanya nih. Apa nih? Makrab. Makrab. Oh, for your information, Makrab itu prokernya KGB. Jadi brokernya kakak tingkatnya kita ya Yoi. kasarnya. Hmm. Bukan brokernya kita. Ya, cuman memang karena gue anggota event di situ, gue turut andil serta di situ. Gue jadi fotografer bagian dokum, tapi gue dibantu sama humas tahun sekarang, lagi Raltetan. Tuh dia juga bantu foto-foto. Thank you, Bob. Ya. Lu tau gak sih, Eton kemarin jarinya disengat lebah. itu lucu banget sumpah. Itu gue nyampe pegang, ini sakit gak? Enggak. Sakit gak? Enggak ada rasa, Ger. Totalitas ya. Itu lucu banget sumpah. Gue gak bisa berhenti ketawa dia kayak gitu. Kenapa tuh? Kok bisa sampai kesengat? Gue juga gak tahu, emang bocahnya aja Dia kusut. lagi pegang kamera kok. Dibes. 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 Mungkin kurang hoki aja kan ya, kurang hoki. Iya. Terlalu manis. Boleh. Dia ngomong kayak gitu, gue mau muntah sumpah di sini sumpah. Ya, cuman Makrab kemarin berjalan lancar. Gue mabok ayam. Karena dari hari pertama sampai hari terakhir kita makan ayam. Sate 30 kilo, ayam semua. Saya pusing. Mau masaknya pusing ya. Iya, nyalain makannya. baranya aja berapa jam. Hujan lagi, gue nyampe nambahin tenda segala macem. Beuh. Cuman seru lah Makrab. Mau Makrab lagi? Enggak. Hah? Makrab ya? Makrab ya? Jogja nggak sih? Bali. Makrabnya gak bener sih. Hah? Aku mau kalau itu. Sama BM kan? Hah? Ya tapi gue pengen deh bikin Makrab lagi. Kenapa tuh? Kenapa? Ya kan, ya gimana ya? Ini kan gue bilang itu bisa jadi gimana ya? Proker tahunan. Iya. Proker tahunan. Setuju. Proker tahunan lah. Gue dan itu pertama kenapa gue mau bikin Makrab lagi. Cuma nggak tahu ya ini jadi atau enggak. Tergantung nanti negara api menyerang atau enggak kan. Negara air sih nunggu bantuan supply. Ya jadi gue pengen sih bikin Makrab. Karena itu kan proker dari KGB juga bisa turun temurun kan bagus. Kita juga makin akrab sama orang-orang di Setiap tahunnya yang masuk Yoi. Kan tahun depan tahun ini nanti ada lagi Agustus. Bawa kalian. Udah siap? Siap. Siap. Jadi kalau misalkan ada anak-anak baru yang mau masuk Pradita, pas PKKMB dijailin, itu idenya Geraldi. Enggak salah lagi. Saya cuma melakukan dan dendam sama saya. Terus yang kedua kenapa gue mau bikin Makrab sih biar
biar event gue kerja aja sih sebenarnya. Gue pengen bikin makrab biar kalian semua sibuk aja, biar kalian capek semua. Ini di belakang layar kita berkata kasar. Nggak boleh gitu. Ya gitu sih, gue pengen bikin makrab lagi. Doain aja. Amin ya, semoga jadi ya. Enak nih, dari siapa sih? Oke, kita lanjut lagi guys ya. Tadi ada kendala, Iya nih. kameranya mati. Yo Sony bisa yo. HXR. Yang lebih-lebih nih. Handycam aja juga nggak apa-apa, yang penting bisa sambil dicas. Jadi yang mau sponsor silakan bisa taruh di awal dan di akhir video kan boleh. Iya. Kita perlu investor dana untuk jam kos ya. Iya, tolong handycam aja. Hati gitu kan. Ini kita lanjut deh biar nggak buang-buang waktu banget nih. Kalau kita sibuk soalnya ya salah. Yang tadi dia bilang sibuk banget kesehariannya. Habis ini gue mau jalan nih. Siap. Aku juga sih. Kamu sama cewek? Iya. Sama? Iya. Ya? Iya. Keren. Kalian kapan? Enggak. Bohong. Aku mau mami, anak mami banget aku soalnya. Kamu percaya kan? Enggak. Lanjut. Oke, lanjut guys. Sebagai mahasiswa di Pradita nih, apa sih yang bisa dikembangin lagi di Pradita nih? Kalau nggak keluh kesah deh. Oke, Pradita. Ini nggak apa-apa lah ya gue ngomong ya. Nggak apa-apa Apa dong. ya? Kan biar Pradita berkembang juga. Iya. Kan gue ketua himpunan juga manusia ya. Iya. Iya dong. Iya, yang kencang iya, biar kedengeran. Iya, ngomong yang kencang iya. Iya. Udah berapa lama di Pradita kok? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Semester 3. Semester 3. Ini sekarang kan abis liburan semester 4 gua. Semester 4 nih, udah lama nih. Iya. Di Pradita keluh kesahnya yang berdampak banget ya buat gue ya. Iya. Kan tadi gue udah singgung juga di awal, gue naik motor. Sama. Ya, motor gue boros. Enggak sih, karena rumah gue di Jakbar dan kesini tuh kurang lebih 15 km. 15 sampai 17 km itu lumayan jauh. Bensinnya berasa bos. Kalau dihitung-hitung sehari 20.000 bos. Itu udah kos yang gede kan. Nah, masuk ke kampus gue kaget. Parkiran mahal. Enggak sih. Waduh. Ya, maksudnya ini kan nggak apa-apa dong gue ngomong dong. Nggak apa-apa dong. Keluh kesah gue di Pradita memang yang menurut gue harus ditingkatin lagi, improve lagi ya parkiran, karena kan kita sebagai mahasiswa kan kita mau parkirnya di sini masa mahal gitu. Bukan berarti kita ngarep gratis ya? Iya, ini kita nggak ngarep gratis. Kita nggak ngarep gratis. Kalau ada member atau bayar secara maksimal pun kita nggak ada masalah. Iya, paling nggak flat lah 10.000. Waduh, Pak Rektor. Gak apa-apa deh, gue ngomong deh. Gue mewakilkan sebagai orang-orang semuanya motor di Pradita. Pak Rektor, mohon banget nih Pak, kita butuh Pak parkiran yang flat lah 10.000, 12.000 nggak apa-apa lah Pak. Gak apa-apa. Kalau bisa 6.000 mah kami makin senang, gak apa-apa. Ada member juga kita nggak nolak, iya Pak, nggak apa-apa Pak. Kita bayar ya Pak, asalkan di Pradita Pak kita parkirnya. Masa kita anak Pradita parkirnya di ruko lain? Kampus lain. Waduh, gue takut. Jangan gitu. Enggak. Tapi ya kan ini kan biar bisa diimprove lagi. Ya tolong parkirannya dikondisikan untuk anak-anak seperti kami yang merantau. Jakarta ke Banten itu keluar kota loh kita. Aduh. Iya kan, luar kota kan? Luar kota, luar provinsi juga kan? Ada yang dari Bogor. Nah, siapa Bogor? Heho. Ya gitu, gue udah dari luar provinsi gue. Sama kita. DKI Jakarta ke 25 kilo. Banten. Wah mantap. Pegel sih kaki gue kayak gitu. Nah, itu pertama memang parkiran harus diimprove lagi. Kedua wifi sih. Wifi menurut gue di Pradita masih nge-lag lah. Karena kan kenapa gue ngomong nge-lag? Karena beberapa kali pas gue lagi PJJ, pembelajaran jarak jauh MKDU, terkadang tuh suka nge-lag gitu. Ini nggak masuk ke device-nya, wifi-nya. Jadi kadang yang disampaikan sama dosen itu nggak masuk ke kita. Karena kendala internet di Pradita ini. Jadi ya itu wifi sih harus diberesin lagi. Terus sama
e-learning Aswaya. Jujur gue bangga loh. Pradita punya e-learning. Materi semua lengkap. Iya, kita punya websitenya sendiri, Aswaya namanya. Aswaya. Buat kalian yang ujiannya open book, saya suka ngeliat nama-nama kalian, tau nggak pas lagi UTS. Ayo. Ya, gue buka Aswaya untuk masukin file itu cuma bisa 1 file. Dan kapasitasnya juga masih terlalu kecil. Jadi harus ditingkatin lagi karena kan ya kita filenya udah segede ini, filenya segede ini banyak banget. Satu pertemuan PPT-nya berapa? 165 slide. Kita kalau mau masukin tugas-tugas kita kan harus dipertimbangkan juga itu berapa MB ya, muat atau enggak. Ya itu sih. Tapi yang gue patut banggakan dari Pradita ini, ya kan tadi gue udah ngomongin yang kurangnya, nggak fair kalau gue nggak ngomongin yang bagusnya. Di Pradita ini kita bisa ke clubhouse-nya The Springs Club. Itu gede banget, ada jacuzzi, semua kalian mau kolam renang, karaoke, badminton, pokoknya semua lengkap basket. guys. Nah, abis itu gue mau ke TSC. Hah? Ya, gue mau ke sana. TSC bagus menurut gue. Terus di situ juga kita ada taman. Ada taman gazebo ya? Taman kebangsaan kita ada gazebo-nya. Enak itu kalau mau bikin tugas di situ. Kalian bisa nyari otter guys, di sana fun fact aja ya. Fun fact itu bukan otter. Oh, bukan otter. Itu adalah garangan. Sorry, karena gue anak reptiler juga. Gue pengen bahasnya lebih keren, gue pengen bahasanya otter. No, itu garangan. Enggak otter. Not otter. Otter. No. No. Enggak, itu otter. Itu garangan. Nah, Titik. No debat. Ya di situ pokoknya ada hewan mamalia itu. Otter. Garangan. Otter guys. Ya pokoknya di situ seru, di situ enak. Terus apa lagi ya? Menurut gue patut dibanggakan perpus kita guys, karena kita di sini juga di perpus. Perpus enak. Itu ruangannya banyak, gede banget. Tapi memang harus ditambah lagi discussion room-nya. Oke, ini gue harus jujur di sini memang PW banget, di perpus kita emang PW banget, tapi memang harus ditambahin lagi sepertinya discussion room-nya. Kalau ada 5 menurut gue keren. Kalau lebih keren. Dananya bos. Pak Rektor, hai. Bisa lah, itu tempat ada. Iya, bisa. Atas juga kan masih ada ruangan kosong. Gak harus tahun ini, Pak. Iya. Harus tahun ini. Yang penting jangan sampai pas kita lulus baru ada. Iya, Pak. Kasihan kita, Pak. Kita masih saya membutuhkan tempat-tempat, Pak. Betul, Pak. Ampun, Pak. Marahin ketua saya aja. Jangan, Pak. Ketua saya bertanggung jawab, Pak. Jangan, Pak. Itu ada kertas, Pak, sebenarnya, Pak, di balik kamera, Pak. Itu kita baca doang, Pak, sebenarnya, Pak. Wow. Ya gitu sih keluh kesah dan plusnya dari Pradita. Jujur gue bangga sih sama Pradita. Karena kepepetan waktu ya guys ya. Gimana? Pengen ke depannya Jamkos tuh gimana sih harapannya? Oke, harapan gue buat Jamkos ya. Jamkos ini kan juga event rutin dan perdana juga di angkatan kita, di tahun jabatan kita. Ini perdananya, ini sebuah dobrakan besar sih menurut gua buat Himareta. Gua berharap Jamkos ini tuh bisa berlanjut sampai seterusnya, sampai walaupun kita udah lulus, adik-adik kelas kita, adik-adik tingkat kita bisa nerusin. Gue sangat berharap mereka bisa handle Jamkos ini biar nggak mati dan memberikan informasi-informasi mengenai Pradita dan luar Pradita dengan informatif, dengan lebih kreatif lagi. Ya itu harapan gue sih. Yang pasti Jamkos ini jangan sampai hilang aja. Karena kayak gue bilang tadi, ini dobrakan besar buat Himareta. Ini pertama kali kita Yoi. Dan ini kalau misalnya kita lihat di himpunan-himpunan lain, mereka nggak ada yang bikin video. Mereka cuma rekaman suara. Yoi, kita pakai video. Hai. Gila, keren banget bro. Harus bangga ya. Yoi, bangga banget gila. Ya itu untuk harapan gue untuk Jamkos. Tetap berkembang, jangan padam. Jangan berhenti juga ide-idenya, cari bintang tamu yang lebih lagi. Betul. Mampus gue anak cari. Ngomongannya, kamu kan anak event. Tapi aku host. Tapi tetap event. Gak bisa aku host. Ya itu sih harapan gue buat Jamkos. Makin plus lah.
Amin ya guys ya, didoakan semoga kedepannya ada episode-episode yang lebih seru, bintang tamu yang lebih seru, dobrakan ide yang lebih seru. Men. Semuanya lah lebih seru ya. Ya. Selamat bekerja keras kawan-kawanku dan diri saya sendiri. Saya hanya akan mengongkang-ongkang kaki. Mungkin kita harus undang Geraldi lagi supaya dia capek lagi ya, kita undang pagi-pagi. Tidak dong. Mungkin episode kedua bersama Geraldi dengan ide-ide yang mungkin Apaan lu episode 2? bisa jadi. Enggak mau. Pokoknya Geraldi akan tetap dua kali, itu janji dari gue guys, dan Kosa akan tetap ketua kita ya. Oke. Mungkin itu aja deh kok semuanya. Thank you udah mau datang, udah ngeluangin waktu ya. Thank you banget Kenneth. Sibuk banget. Thank you semua anak Juga event. belakang kamera udah mau datang pagi-pagi. Tepuk tangan dong. Buat episode pertama kita ya. Yoi. Ya semangat juga buat Matt Kreku yang akan mengedit video ini karena sepertinya akan banyak sekali yang dipotong. Semangat Budi, semangat Janis. Oke. Ya udah. Sekian dari Jamkos. See you di next episode. Bye bye guys. Bye bye. HP. Dah.